Soal nomor 16. Nilai dari limit ini adalah, nah untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita kalikan dulu ini dan ini ya. Itu akan menghasilkan limit X mendekati tak hingga dari akar, ini kita kalikan ini, berarti 4X dikali 4X plus 3, lalu dikurangi akar dari 4X min 5 dikalikan 4X plus 3. Nah, kita peroleh limit X mendekati tak hingga, ini kita kalikan menjadi 16X kuadrat ditambah 12X. Lalu yang ini kita kalikan juga 16X kuadrat, ini 12X min 20X, maka ini menjadi min 8X. Lalu ini kali ini menjadi min 15. Nah, kita udah dapatkan bentuk seperti ini. Ingat, di dalam limit juga ada yang bentuknya seperti itu, yaitu limit X mendekati tak hingga dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Itu akan sama dengan B min Q dibagi 2 akar A. Dengan syarat A sama dengan P. Nah, karena ini bentuknya sudah seperti ini, maka kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari nilai limitnya. Nah, kita masukkan. Untuk nilai B-nya adalah 12. Nilai Q-nya adalah min 8 dibagi 2 akar A. A-nya berapa? 16. Di sini A sama dengan P ya, yaitu 16. Sama dengan 12 ditambah 8 dibagi 2 dikali 4 menghasilkan 20 dibagi 8 sama dengan masing-masing bisa kita bagi 4. Ini dapat 5, ini dapat 2. Jadi jawabannya adalah yang E, yaitu 5/2. Soal nomor 17. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 8X min 4 yang tegak lurus dengan garis 2X plus 4Y plus 1 sama dengan 0 adalah. Nah, pertama kita akan mencari gradien dari garis 2X plus 4Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh 4Y sama dengan min 2X min 1. Lalu Y-nya sama dengan min setengah X min 1/4. Dari sini kita dapat peroleh gradien dari garis ini adalah M1 sama dengan min setengah. Nah, karena garis ini tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan akar 8X min 4, maka gradien garis singgung kurvanya adalah M2 sama dengan 2. Karena tegak lurus, maka perkalian kedua gradiennya itu menghasilkan nilai negatif 1. Selanjutnya, kita juga bisa mencari gradien dari garis singgung kurvanya itu melalui turunan kurva, yaitu di sini kan kurvanya adalah Y sama dengan akar dari 8X min 4. Maka kita dapat peroleh Y aksennya adalah 8/2 akar 8X min 4. Ingat, jika kita punya kurva fx dan titik singgungnya adalah A, B, maka
Gradien dari garis singgung kurvanya adalah M sama dengan F aksen A. Nah, dari soal bisa kita lihat bahwa turunannya ini itu akan sama dengan gradiennya. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai X-nya, yaitu titik singgung dari garis singgung kurvanya. Yaitu kita selesaikan ya, ini 8 sama dengan 4 akar 8X min 4. Lalu ini kita peroleh 2 sama dengan akar 8X min 4. Ini kita kuadratkan menjadi 4, lalu ini 8X min 4. Kita peroleh 8X sama dengan 8. Lalu X-nya adalah 1. Selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung kurvanya. Namun sebelum itu, kan di sini baru ditemukan X-nya sama dengan 1. Maka kita perlu mencari nilai Y-nya. Y-nya adalah akar dari, nah ini kita substitusikan saja ke persamaan kurvanya, yaitu 8 dikali X-nya 1 min 4. Kita peroleh akar 4, itu adalah 2. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai dari Y-nya, berarti titik singgungnya adalah 1,2. Kita sudah memperoleh gradien garis singgungnya dan titik singgung, berarti kita bisa mencari persamaan garis singgung kurvanya. Ingat, untuk mencari persamaan garis yang dia diketahui gradiennya, lalu titiknya, titik yang dilaluinya, maka bisa menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, di sini bisa kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, di sini sebagai X1, di sini sebagai Y1. Sehingga kita dapat peroleh Y min Y1-nya adalah 2. Lalu M gradiennya adalah 2. Kemudian X min X1 adalah 1. Lalu ini kita operasikan, kalikan 2X min 2, maka kita peroleh 2X, Y-nya ke sana menjadi min Y, lalu 2-nya, oh ini hilang, berarti ini sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 8X min 4 adalah 2X min Y sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 18. Persamaan garis yang melalui titik A 2, min 4 dan tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 6 pada titik tersebut adalah. Nah, soal ini hampir mirip dengan soal nomor 17, yaitu tentang garis singgung kurva. Nah, yang pertama kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu melalui kurvanya. Di sini kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 6. Kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu, yaitu dengan turunan. Y aksen ini sama dengan 4X min 3. Nah, untuk mencari gradien garis singgungnya, kita substitusikan nilai X-nya, yaitu titiknya ini. Jadi X sama dengan 2. Maka gradiennya adalah 4 dikali 2 min 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 5. Yang ditanyakan apa? Persamaan garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis singgung kurva ini. Nah, berarti ini kan M1.
yaitu gradien dari garis singgung kurva ini. Jadi kita cari M2-nya, karena tegak lurus maka M2 yaitu min 1/5, karena kan perkaliannya harus negatif 1. Nah, sekarang untuk persamaan garisnya yang melalui titik A 2,-4 adalah, ingat bahwa untuk mencari persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan M-nya itu adalah ini, adalah Y-Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi ini nanti sebagai X1, ini sebagai Y1. Jadi kita peroleh Y min 4 sama dengan, untuk M-nya itu adalah M2 min 1/5 dikalikan X min X1-nya adalah 2. Maka diperoleh Y plus 4 sama dengan min 1/5 X ditambah 2/5. Untuk mempermudah, masing-masing kita kalikan 5. Diperoleh 5Y ditambah 20 sama dengan min X ditambah 2. Jadi kita peroleh X-nya ke sana menjadi ini X, lalu ditambah 5Y, kemudian 2 ke sana jadi min 2 ditambah 18 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 19. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Nah, volume kotak terbesar yang dapat dibuat adalah, pertama, kita jabarkan dulu. Untuk volume itu kan kita perlu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kita perlu panjang, lebar, dan tinggi. Yang pertama panjangnya adalah, nah jika ini kita buat kotak, maka panjang ini sebagai panjang, maka panjangnya ini adalah 30 dikurangi 2X. Lalu untuk lebarnya, ini kan nanti bisa sebagai lebar, itu juga sama, yaitu 30 dikurangi 2X. Nah, untuk tingginya itu adalah X ini. Maka T-nya adalah X. Nah, jadi kita masukkan saja ke rumus volumenya. Berarti volume sama dengan panjangnya adalah 30 min 2X, lebarnya 30 min 2X, lalu tingginya adalah X. Kita kalikan, ini 900 ya, lalu ini dikali ini min 60 dikali 2, min 120X, lalu ini kali ini, ditambah 4X kuadrat. Nah, ini masih kita kalikan dengan X. Lalu kita peroleh 900X min 120X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Nah, volumenya ini akan mencapai maksimum jika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita cari dulu turunan pertama dari ini, fungsi volumenya ini. Kita peroleh 900 dikurangi 240X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat. Jadi masing-masing dibagi 12 min 20X. Lalu yang ini 900 kita bagi 12 adalah 75 sama dengan 0.
Lalu kita faktorkan X ini min berarti 5 dan 15 sama dengan 0. Kita peroleh nilai X-nya itu adalah 5 atau X-nya 15. Nah, di sini jika X-nya 15 itu tidak mungkin ya, karena dia tidak akan membentuk sebuah kotak. Jika X-nya 15, ini juga 15, maka dia tidak akan membentuk sebuah kotak. Maka untuk X ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah X sama dengan 5. Jadi kita peroleh panjangnya adalah 30 dikurangi 2 kali 5. Berapa? 30 kurangi 10, yaitu 20. Nah, untuk lebarnya sama ya, 30 dikurangi 2 kali 5, yaitu 20. Nah, untuk tingginya adalah 5. Nah, selanjutnya kita cari nih volumenya. Volume sama dengan panjang, lebar, tinggi. Panjangnya tadi 20, lebarnya 20, lalu tingginya adalah 5. Kita kalikan 20 dikali 100. Jadi 2000, satuannya cm3. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 20 ini adalah soal mengenai integral. Nah, rumus dasar integral sendiri adalah jika ada integral dari X pangkat N dx, itu hasilnya adalah 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Nah, ini harus diingat ya. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal ini, integral dari 3x kuadrat min 5x plus 4 dx itu adalah, berarti ini 3 dikali 1 per N plus 1, berarti 3 kali X pangkat 3, min 5 dikali 1 per, ini 1 ya, berarti 1 tambah 1, 2 kali X pangkat 2 ditambah 4 kali X ditambah C. Lalu kita peroleh 3 bagi 3, 1, berarti ini X pangkat 3 dikurangi 5 per 2 X kuadrat ditambah 4X ditambah C. Jadi ini adalah X pangkat 3 min 5 per 2 X kuadrat plus 4X plus C. Jadi jawabannya adalah yang A.